Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya yaitu Pak Ringo. Dengan materi kita kali ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya tentang spermatopita. Nah, sebelumnya spermatopita itu dibagi ke dalam dua kelompok ya, yaitu kelompok Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Angiospermae. Nah, Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup berasal dari bahasa Yunani yaitu angeon atau wadah dan piton yaitu tumbuhan. Jadi Angiospermae ini adalah tumbuhan yang bijinya ditutupi oleh daging buah. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan ciri-ciri dari Angiospermae ini sendiri. Nah, untuk ciri-ciri dari Angiospermae, yang pertama bakal bijinya terlindungi oleh daun buah atau disebut dengan carpellum. Memiliki bunga sejati atau disebut juga tumbuhan Angiospermae ini sebagai tumbuhan Anthophyta karena sudah memiliki bunga. Berbeda dengan saudaranya yang sebelumnya itu Gymnospermae yang hanya memiliki strobilus saja. Nah, coba kita perhatikan struktur bunga pada gambar di samping. Nah, di situ ada bagian-bagian bunga. Tentu saja kita sudah mempelajarinya pada ketika kita mempelajarinya dalam tingkatan SMP. Nah, bagian-bagiannya itu terdiri dari stamen, karpel, daun kelopak atau sepal ya, ovul, lalu ada petal, dan bagian-bagian dari stamen itu sendiri ada anter sebagai kepala sari dan juga filamen sebagai tangkai sari. Sedangkan untuk karpelnya sendiri terdiri dari stigma, kemudian ada juga ovarium dan ada juga di situ tangkai putik atau disebut sebagai stilus. Nah, di dalam putik itu sendiri juga nanti di dasarnya ada yang namanya bakal biji atau ovul, di mana disitulah proses pembentukan bijinya. Lalu ciri yang berikut yaitu perakaran tunggang ataupun serabut. Nah, tentunya kamu sudah tahu bagaimana bentuk dari akar tunggang dan serabut. Lalu daunnya memiliki bentuk yang beragam ya. Ada yang daunnya kecil, lebar, ada yang memanjang dan banyak sekali tentunya. Kemudian berbeda dengan Gymnospermae, Angiospermae itu mengalami pembuahan ganda. Nah, bagaimana pembuahan ganda itu? Dikatakan dia pembuahan ganda karena terjadinya 2 kali fertilisasi dalam satu proses tersebut. Di mana hal yang pertama yaitu sel sperma pertama nanti akan membuahi ovum dan akan menghasilkan zigot, sementara pembuahan kedua yaitu sel sperma yang kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder dan akan menghasilkan endosperm. Jadi seperti itulah proses dari pembuahan ganda ini sendiri. Nah, coba kita perhatikan pada gambar di bawah. Nah, di situ bisa kita lihat ada inti generatif pertama dan inti generatif kedua itu sebagai inti sel sperma pertama dan sel sperma kedua. Kemudian di situ juga bisa kita lihat nanti ada inti kandung lembaga sekunder dan sel telurnya. Nah, untuk prosesnya akan kita jelaskan lebih detail pada metagenesis dari Angiospermae. Oke, kita lanjut dengan reproduksi dari Angiospermae itu sendiri. Nah, tumbuhan Angiospermae ini merupakan generasi sporofit. Jadi kalau kita lihat misalnya suatu tumbuhan atau misalnya bilanglah dulu pohon mangga, itu adalah generasi sporofitnya. Jadi ada juga 2 tahapan atau 2 fase hidupnya, itu sporofit dan gametofit. Dan fase yang dominannya itu adalah fase sporofit. Nah, jadi sama halnya juga dengan Gymnospermae, generasi gametofit mengalami reduksi. Jadi tidak nampak sebenarnya fase gametofitnya ya. Jadi yang dominan itu adalah fase sporofitnya. Angiospermae itu bersifat heterospora ya, yaitu memiliki 2 macam spora juga, meliputi megaspora dan mikrospora. Nanti megasporanya inilah yang akan menjadi betina dan mikrosporanya yang akan menjadi jantannya.
Oke, saya akan menjelaskan tentang metagenesis dari angiosperma ini sendiri, yang mana terjadi proses pembuahan ganda ya. Nah, pada anternya atau pada kepala sarinya terdapat mikrosporangium yang mengandung mikrosporofit yang nantinya akan membelah melalui proses meiosis dan menghasilkan mikrospora atau spora yang kecil ya. Di mana mikrospora ini nanti akan berkembang menjadi satu serbuk sari ya, serbuk volen, di mana di dalam serbuk sari ini nanti terdapat dua inti sel, yaitu inti generatif dan inti vegetatif. Nah, inti generatif ini atau inti sel sperma ini akan membelah lagi nanti menjadi inti sel sperma 1 dan inti sel sperma yang kedua karena mengalami mitosis ya. Dan inti vegetatif tadi akan menjadi sel tabung yang akan menghasilkan tabung polen. Nah, tabung polen itu tabung serbuk sari nanti yang akan menunjukkan jalan bagi inti sel spermanya menuju ke ovumnya. Oke, sedangkan di ovariumnya atau di bagian megasporangiumnya, di situ terdapat megasporofitnya juga yang akan membelah secara meiosis menghasilkan 4 megaspora. Jadi ada 4 spora yang besar nanti, di mana hanya 1 megaspora yang akan bertahan. Artinya tiga-tiganya nanti akan mengalami reduksi dan hanya tinggal 1 saja. Kemudian megaspora ini nanti akan mengalami mitosis lagi ya, mitosis 3 kali secara berturut-turut dan akan menghasilkan, artinya dari satu ini kalau mengalami mitosis akan menghasilkan 2 sel. Jadi kalau dia 3 kali mengalami mitosis akan menghasilkan 8 sel, di mana 8 sel itu terdiri dari 2 sel sinergit, 1 ovum, 3 antipoda, 2 inti kandung lembaga sekunder. Lalu proses yang selanjutnya ya, terjadilah proses penyerbukan di mana serbuk sari akan jatuh di kepala putik. Nah, ketika serbuk sari ini jatuh di kepala putik, maka sel vegetatifnya akan membentuk tabung polen. Nah, tabung polen ini akan bergerak menuju ke ovariumnya ya, kepada ovariumnya, di mana tadi sudah ada 8 sel di sana. Jadi sel spermanya tadi akan membentuk 2 inti sel sperma ya, 2 inti sel sperma yaitu inti sel sperma 1 dan inti sel sperma 2. Inti vegetatif tadi sudah membuka jalan, kemudian inti sel sperma 1 akan membuahi sel ovum yang berwarna merah. Kemudian inti sel sperma yang kedua akan membuahi 2 inti kandung lembaga sekunder sekaligus. Jadi ada nanti di situ terdapat zigot yang 2N dan inti kandung lembaga sekunder atau endosperm nanti yang dibentuknya akan menghasilkan endosperm yang triploid. Nah, setelah terjadi fertilisasi ganda tadi akan terbentuklah zigot dan endospermnya. Nah, zigot akan berkembang menjadi embrio yang akan dikemas bersama makanan ke dalam biji, atau disebut juga jaringan buah yang mengelilingi biji, yang di situ dia tidak ditunjukkan. Jadi sewaktu biji bergerminasi, embrio akan berkembang menjadi sporofit dewasa. Nah, jadi itulah proses pembuahan ganda pada tumbuhan Angiospermae. Klasifikasi Angiospermae dibagi menjadi 2, yaitu kelas Monocotyledonae dan kelas Dicotyledonae. Nah, dari segi perbedaannya akan kita lihat dari cirinya masing-masing. Yang pertama yaitu dari kelas Monocotyledonae atau kelas Liliopsida. Dari segi embrio, maka kelas monokotil ini sendiri terdiri dari 1 kotiledon saja ya, berkeping 1. Dari segi daunnya memiliki tulang daun yang umumnya sejajar ya, bisa kita perhatikan pada gambar, 1 tulang utamanya, kemudian tulang daunnya nanti akan mengikuti alur dari tulang daun utama tersebut. Kemudian dari segi batang
jika kita lihat batangnya nanti, jaringan vaskularnya atau jaringan pembulangkoknya itu tersusun tersebar, artinya tidak teratur susunan dari vaskularnya. Dari akarnya sendiri, sistem perakarannya umumnya adalah perakaran serabut. Dari polennya atau dari serbu sarinya terdapat satu bukaan saja, sedangkan pada bunganya, organ bunganya itu umumnya memiliki kelipatan 3. Misalnya seperti mahkota bunganya, kalau enggak 3, 6, 9, 12, artinya kelipatan 3. Kepala benang sarinya juga sama seperti itu. Jadi organ-organ dari bunga itu sendiri memiliki kelipatan 3. Satu lagi yang tertinggal dari batang, yaitu batangnya itu tidak memiliki kambium. Artinya kambium itu sendiri mengakibatkan pertumbuhan tanaman atau tumbuhan itu ke samping, ya. Jadi semakin lama nanti kalau tanaman itu memiliki kambium, maka batangnya itu akan makin besar. Berbeda dengan tumbuhan monokotil yang batangnya itu tidak akan mengalami pertumbuhan ke samping. Nah, beberapa klasifikasi dari monokotil ini Bapak ringkas saja, yaitu terdiri dari famili, ya, famili Arecaceae, yaitu contohnya seperti talas. Ada famili Poaceae juga seperti Oryza sativa dan Gemais. Ada famili Zingiberaceae, yaitu kelompok Zingibera officinale atau jahe, dan Cucurma domestica atau kelompok kunyit. Kemudian ada famili Orchidaceae, yaitu kelompok anggrek, yang pastinya kamu udah tahu ya bentuknya seperti apa. Lalu ada Liliaceae, yaitu lilia gereja dan kembang sungsang. Ada juga famili Arecaceae, ya. Kalau tadi Arecaceae, ada juga famili Arecaceae, yaitu kelompok kelapa atau Cocos nequifera, kemudian aren, pinang, dan kelapa sawit. Dan yang terakhir ada famili Musaceae atau kelompok Musa paradisiaca atau pisang. Lalu yang kedua adalah kelompok atau kelas Dicotyledonae atau kelas Magnoliopsida. Dari segi embrionya tadi, dikotil ini berkeping 2, ya, atau 2 kotiledonnya, di mana tulang daunnya itu adalah tulang daun yang menjari, dan batangnya ini memiliki jaringan vaskular yang tersusun membentuk cincin, dan biasanya susunannya ini mengikuti kambiumnya. Nah, jadi dikotil ini sendiri memiliki yang namanya kambium, sehingga tumbuhan-tumbuhan yang dikotil umumnya berbatang besar, ya, karena semakin tua tumbuhan tersebut maka batangnya pada umumnya membesar, karena batangnya ini nanti akan mengalami pertumbuhan ke samping. Dari segi akar, akarnya dikotil ini adalah akar tunggang, ya, karena terdapat akar utamanya. Jadi akar utamanya inilah yang disebut sebagai akar tunggangnya. Dari segi serbuk sari memiliki 3 bukaan, ya. Jadi serbuk sarinya ini akan membelah menjadi 3 nanti. Kemudian dari segi bunganya, organ bunganya itu umumnya berkelipatan 5, berkelipatan 4 juga. Nah, kalau enggak 4, 8, 6, 12 dan seterusnya, 5, 10, 15 dan seterusnya. Untuk klasifikasi dari dikotil ini sendiri juga Bapak rangkum, ya, dari tanaman-tanaman yang sering kita jumpai. Misalnya seperti famili Euphorbiaceae, yaitu tanaman jarak-jarak, seperti Euphorbia tirucale atau tanaman patah tulang, Manihot utilissima atau ubi kayu, dan Hevea brasiliensis atau karet atau para. Ada juga dari famili Moraceae, yaitu Ficus benjamina atau tanaman beringin. Kemudian ada juga Mimosaceae atau kelompok dari Mimosa pudica atau sekejut, ya, atau putri malu, ya. Kemudian ada juga Rutaceae, ya, itu famili Rutaceae, contohnya seperti citrus atau tanaman jeruk-jerukan.
Ada juga Rubiaceae yang contohnya itu seperti Coffea arabica ya. Kemudian ada juga famili Convolvulaceae, yaitu kelompok ketela rambat, Ipomoea patatas, dan juga Ipomoea reptans atau kangkung. Jadi jangan samakan ubi kayu dengan ubi jalar ya, itu berbeda. Penyebutannya saja sama, tapi sebenarnya dari segi kekerabatan itu masih jauh gitu ya. Kemudian ada juga Bombaceae, yaitu contohnya seperti durian. Dan ada juga yang terakhir yaitu Myrtaceae, yaitu kelompok cengkeh, Eugenia aromatica. Jadi kalau ada nama temanmu Eugenia, Eugene namanya, itu berarti tanaman berasal dari tanaman cengkeh ini sebenarnya, karena wangi dia. Jadi itulah beberapa klasifikasi dari tanaman atau tumbuhan dikotil ya, dari familinya.